Oke, jadi di Lembur Pakuan, suasananya kental banget dengan aura sejarah kerajaan kuno. Di salah satu tempat peninggalan kuno, ada sebuah bangunan tua yang konon dulu tempat para raja bersemayam. Suatu malam, sekelompok remaja penasaran mencoba masuk ke dalam bangunan itu. Tapi mereka mulai merasakan hal-hal ganjil, seperti suara gamelan yang terdengar dari kejauhan. Halo warga pecinta horor sekalian, jadi di video ini kita akan melakukan hal yang sangat-sangat berbeda dari biasanya. Apa itu? Kita akan nyuruh AI bercerita horor guys. Wow, luar biasa. Penasaran nggak kalau AI kita suruh bercerita horor? Apakah bisa atau tidak? Bagi yang penasaran, jangan skip video ini, tonton sampai habis. Oke, langsung saja kita suruh AI bikin cerita pendek seputar cerita horor. Halo Mbak AI, eh lu bisa bikin cerita horor nggak? Tolong dong ya menggunakan bahasa gaul. Cerita ini dong, cerita pendek ya, cerita pendek bahas horor ya, horor yang mengerikan yang terjadi di Indonesia ya. Oke, mulai. Oke, siap. Kita coba bikin cerita horor pendek dengan gaya bahasa gaul. Coba kita bayangin satu tempat angker di pedalaman Indonesia, terus kita rangkai cerita seram yang bikin merinding. Siap ya, kita mulai. Oke, mulai. Oke, jadi ceritanya dimulai di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa. Ada satu rumah tua yang udah kosong bertahun-tahun. Konon katanya dulu tempat itu sering banget kedatangan makhluk halus. Suatu malam, sekelompok anak muda iseng mau nyoba tantangan berani masuk ke dalam rumah itu. Tapi makin lama mereka di dalam, makin aneh kejadian-kejadian seram mulai muncul. Sampai akhirnya mereka sadar kalau nggak sendirian di sana. Wah, makin seru kan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi, waktu mereka mulai explore, tiba-tiba lampu senter mereka kedip-kedip, dan suara langkah kaki pelan terdengar dari lantai atas. Salah satu dari mereka mulai ngerasa ada yang ngikutin, dan pas mereka coba keluar, pintu tiba-tiba terkunci sendiri. Suasana makin mencekam, dan mereka harus berusaha cari jalan keluar sebelum hal-hal aneh itu makin parah. Waduh, makin serem aja nih. Lanjut dong. Siap. Nah, makin lama mereka terjebak, mereka mulai saling ngeliat satu sama lain dengan rasa takut yang makin dalam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka ngeliat sosok putih melintas di koridor, dan suasana jadi makin mencekam. Mereka pun akhirnya berusaha buat saling menjaga, sambil cari jalan keluar dengan panik. Akhirnya, mereka berhasil nemuin satu jalan rahasia yang membawa mereka keluar, tapi rasa horor itu nggak akan pernah mereka lupakan. Waduh, seru banget kan? Seru dong, lanjut. Oke, siap. Jadi setelah mereka berhasil keluar, mereka masih ngerasa gemetaran dan nggak bisa tidur semalaman. Pengalaman horor itu jadi bahan cerita yang nggak pernah mereka lupakan. Dan seiring waktu, desa itu pun jadi terkenal karena cerita-cerita mistisnya. Dan dari situ mereka jadi lebih berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain. Waduh, jadi cerita horornya bener-bener berkesan deh. Oke, lanjut. Siap, kita lanjut lagi. Nah, setelah kejadian itu, mereka jadi makin dekat dan punya ikatan yang kuat. Bahkan cerita horor di desa itu jadi semacam legenda urban yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dan meski mereka udah berusaha lupa, setiap kali mereka lewat jalan itu, mereka selalu ngerasa ada yang ngikutin. Jadinya horor itu jadi bagian dari hidup mereka yang nggak bisa dihapus begitu saja. Wah, seru banget ya. Wow, gila. Kita ganti ini dong, ganti settingnya gitu. Ganti settingnya di Lembur Pakuan di Jawa Barat. Oke, siap. Kita ubah settingnya ke Lembur Pakuan di Jawa Barat. Kita bisa bayangin suasana pedesaan yang mistis dengan sejarah dan cerita-cerita lokal yang kental. Nanti kita bisa bikin nuansa horor yang lebih khas dan unik sesuai dengan budaya dan legenda yang ada di sana. Mantap nih. Oke, lanjut. Oke, jadi di Lembur Pakuan, suasananya kental banget dengan aura sejarah kerajaan kuno. Di salah satu tempat peninggalan kuno, ada sebuah bangunan tua yang konon dulu tempat para raja bersemayam. Suatu malam, sekelompok remaja penasaran mencoba masuk ke dalam bangunan itu. Tapi mereka mulai merasakan hal-hal ganjil, seperti suara gamelan yang terdengar dari kejauhan, dan bayangan-bayangan misterius yang muncul di sudut ruangan. Wah, makin seru dan mencekam kan? Lagi dong.
Siap, kita lanjut. Jadi saat para remaja itu mulai menjelajah, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi dengan lukisan-lukisan kuno dan artefak peninggalan kerajaan. Tapi saat mereka menyentuh salah satu artefak, tiba-tiba lampu padam dan mereka mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil nama mereka. Semakin lama, suasana makin mencekam dan mereka pun harus berjuang untuk keluar sebelum rahasia lama itu menarik mereka lebih dalam. Wah, makin seru nih. Lanjut dong, yang lebih panjang ya, panjang. Oke, siap. Jadi ketika mereka mulai panik dan berusaha mencari jalan keluar, mereka tiba-tiba menemukan sebuah lorong tersembunyi yang membawa mereka ke sebuah ruang bawah tanah yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Di sana mereka menemukan petunjuk tentang sebuah rahasia besar yang melibatkan kerajaan kuno dan penjaga gaib yang masih menjaga tempat itu. Semakin dalam mereka menyusuri lorong itu, mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus yang menjaga rahasia tersebut. Mereka harus cerdik dan berani untuk mengungkap misteri itu dan keluar dengan selamat. Wah, makin seru dan makin menegangkan ya. Lagi dong, lagi. Siap, kita lanjut lagi. Jadi ketika mereka semakin dalam menelusuri ruangan bawah tanah itu, mereka mulai menemukan jejak-jejak masa lalu yang menunjukkan bahwa para raja terdahulu pernah menghadapi tantangan serupa. Mereka juga menemukan simbol-simbol misterius yang seolah mengarahkan mereka ke sebuah rahasia besar tentang kekuatan gaib yang melindungi lembur pakuan. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka akhirnya berhasil mengungkap rahasia itu dan pada akhirnya mereka pun keluar dengan pengalaman yang tak terlupakan. Seru banget ya. Lagi dong, lagi. Oke, lanjut terus. Nah, setelah mereka berhasil keluar, mereka jadi lebih paham bahwa lembur pakuan menyimpan begitu banyak rahasia dan kekuatan yang tersembunyi. Mereka pun memutuskan untuk menjaga rahasia itu dengan baik, sambil terus berbagi cerita kepada generasi berikutnya. Pengalaman mereka jadi semacam legenda yang terus hidup, menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai sejarah dan budaya mereka. Jadi horor dan misteri itu bukan hanya sebuah ketakutan, tapi juga pelajaran berharga. Keren banget ya. Nama hantunya siapa? Coba nama hantunya Bang Noel gitu ya, boleh nggak? Nama hantunya Bang Noel ya, orang Sunda gitu ya. Oke. Oke, jadi hantunya kita kasih nama Bang Noel, sosok yang berasal dari legenda lokal Sunda. Bang Noel ini punya cerita seram yang bikin suasana di lembur pakuan makin mencekam. Konon Bang Noel adalah penjaga gaib yang pernah menjadi seorang pahlawan di masa lalu, tapi kini arwahnya tetap menjaga rahasia-rahasia kuno. Wah, jadi ceritanya makin kaya dan makin berwarna ya. Wow, lanjut dong. Siap, kita lanjut. Jadi setiap kali para remaja itu berusaha menjelajah, mereka sering mendengar bisikan Bang Noel yang mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga rahasia dan menghormati leluhur. Para remaja itu pun akhirnya belajar banyak tentang budaya dan sejarah lokal, sekaligus menghadapi tantangan yang penuh misteri. Perjalanan mereka jadi penuh petualangan dan pelajaran berharga. Seru banget ya. Lanjut dong yang lebih panjang. Siap, kita perpanjang lagi. Seiring waktu, para remaja itu mulai memahami bahwa Bang Noel bukan sekedar sosok menakutkan, melainkan penjaga yang melindungi kebenaran. Mereka pun mulai menemukan petunjuk-petunjuk rahasia yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan mereka sekarang. Di tengah perjalanan, mereka juga bertemu dengan penduduk lokal yang punya kisah-kisah turun-temurun tentang Bang Noel, menambah kedalaman cerita dan memperkuat ikatan mereka dengan warisan budaya. Akhirnya petualangan itu bukan hanya soal horor, tapi juga tentang penemuan jati diri dan penghargaan terhadap sejarah. Keren banget ya. Wow, keren banget. Lagi dong, lebih panjang lagi. Oke, kita tambah lagi. Jadi seiring para remaja itu semakin mendalami misteri lembur pakuan, mereka juga menemukan bahwa Bang Noel punya kaitan dengan sejarah kerajaan-kerajaan kecil di sekitar lembur pakuan. Mereka bertemu dengan para tetua desa yang menceritakan legenda tentang Bang Noel yang dulu pernah berkelana ke berbagai tempat melindungi penduduk dari bahaya. Para remaja pun akhirnya menyadari bahwa perjalanan mereka... Ulang dong.
Siap, aku ulang dari bagian terakhir. Jadi seiring para remaja itu semakin mendalami misteri lembur Pakuan, mereka juga menemukan bahwa Bang Noel terkait erat dengan sejarah kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Para tetua desa pun menceritakan legenda tentang Bang Noel yang dulu berkelana melindungi penduduk dari bahaya. Dari situ para remaja menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya petualangan semata, tapi juga sebuah perjalanan untuk memahami dan menghargai warisan budaya yang kaya. Seru banget ya. Oh, ini dong bikin ending ceritanya gimana? Oke, siap. Jadi di akhir cerita, para remaja itu akhirnya pulang dengan pemahaman yang lebih dalam tentang lembur Pakuan dan Bang Noel. Mereka membawa pulang bukan hanya kisah horor, tapi juga pelajaran berharga tentang sejarah dan budaya. Akhirnya mereka berjanji untuk terus menjaga warisan itu dan membagikan kisahnya kepada generasi berikutnya. Dengan begitu, legenda Bang Noel dan lembur Pakuan tetap hidup, menginspirasi banyak orang, dan cerita horor itu berakhir dengan indah. Keren banget ya. Oke, tolong ini dong closing ya. Lu bilang, oh kalau like-nya mencapai 1000, kemudian komentarnya mencapai 1000, kita akan bikin cerita horor yang lebih seru lagi, yang lebih panjang lagi. Tolong closing dong, closing YouTube. Oke, siap. Jadi, kalau kalian suka sama cerita horor kali ini, jangan lupa untuk kasih like sampai mencapai 1000, dan juga tinggalkan komentar yang 1000 ya. Kalau target itu tercapai, kita bakal bikin cerita horor yang lebih seru lagi, lebih panjang, dan pastinya bikin kalian makin ketakutan. Jadi, jangan sampai ketinggalan, dan kita bakal terus kasih konten-konten seru buat kalian. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.